Halo, jumpa lagi dengan saya Rinawati dan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dan kali ini kita masuk ke dalam pertemuan yang ke-9, di mana di dalam pertemuan yang ke-9 ini yang akan dibahas adalah mengenai user-centered design. Ya. Nah, coba kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksud dengan user-centered design itu sendiri, yaitu merupakan satu proses merancang alat seperti interface pada sebuah web ataupun aplikasi dari perspektif bagaimana ia dipahami dan nantinya akan digunakan oleh pengguna, yaitu adalah manusia, gitu ya. Jadi di sini kita merancang agar nantinya bisa menghasilkan sebuah aplikasi yang baik. Nah, user-centered design itu juga merupakan sebuah metode pengembangan yang menjamin produk, juga software ataupun website yang nantinya harapannya adalah mudah untuk digunakan, gitu ya. Jadi di sini bagaimana penerapan dari user-centered design itu sendiri akan menekan risiko desain, ya, di mana yang diharapkan menghasilkan sebuah desain yang baik gitu ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, desain yang didasarkan kepada pemahaman yang eksplisit tentang user, bagaimana tugasnya, dan juga lingkungan yang terlibat di dalamnya. Kemudian user yang terlibat di dalam seluruh proses desain itu sendiri ataupun juga di dalam pengembangan gitu ya. Jadi bagaimana untuk menetapkan desain yang tepat harus melibatkan si usernya. Kemudian desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang pusatnya adalah kepada si user gitu ya. Jadi apabila nantinya ditemukan perbaikan-perbaikan, nah di sini akan dilibatkan user itu sendiri agar evaluasinya itu tepat sasaran. Kemudian prosesnya adalah iteratif, desain membahas seluruh pengalaman dari user, dan juga tim desain mencakup keterampilan dan juga perspektif dari multidisiplin yang ada. Ya. Lalu pendekatan standar untuk merancang user interface, ya, di mana prinsipnya yaitu adalah desain yang iteratif, kemudian fokus awal kepada user, dan juga tugas-tugasnya itu apa dan seperti apa. Kemudian evaluasi itu akan dilakukan secara kontinu, terus-menerus, begitu ya. Nah, kemudian prosesnya, proses dari software engineering, ya, di mana biasanya itu menggunakan sebuah model yang disebut dengan model waterfall, di mana di dalam model waterfall ini artinya bahwa akan kita lakukan tahap demi tahap gitu ya, mulai dari tahap yang pertama, kemudian lanjut ke dalam tahap-tahap yang selanjutnya. Jadi modelnya ini adalah seperti model air terjun, gitu ya. Dimulai dari tahap requirement, dilanjutkan kepada design, kemudian kode, ya, integration, acceptance, dan juga terakhir release. Nah, itu tahapan-tahapan di dalam model waterfall. Lalu kenapa terkadang waterfall ini tidak tepat gitu ya? Karena yang pertama bahwa pengembangan dari user interface itu sifatnya adalah beresiko, ya. Kemudian nantinya campur tangan dari user di dalam model waterfall ini sangat sedikit gitu ya, hanya di dalam proses requirement dan juga dalam proses acceptance testing, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal
yang salah, maka nantinya akan sudah menjadi satu permasalahan yang besar. Nah, tentunya ini akan sulit untuk bisa dicarikan solusinya. Kemudian, desain iteratif. Ya, jadi desain iteratif ini akan menawarkan cara untuk mengelola risiko di dalam kita membangun sebuah desain, gitu ya. Kemudian siklusnya desain pertama kali kita buat, kemudian akan kita implementasikan, dan juga terakhir kita akan melakukan pengujian, ya. Jadi dalam pengujian ini kita akan melihat apa yang menjadi permasalahan, gitu ya. Jadi evaluasi ini kita perlukan untuk melakukan perbaikan. Jadi itu adalah siklusnya. Mulai dari desain, implementasi, kemudian evaluasi. Nah, langkahnya apa? Ini dia. Jadi, iterasi awal menggunakan prototipe yang sederhana gitu ya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan coret-coretan di dalam kertas gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat desain yang paralel gitu ya. Jadi di sini kita membuat dan juga menguji prototipe yang ada. Lalu menggunakan implementasi yang lebih lengkap ya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan juga merancang ulang, nah kita akan membuat desain yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah tahap implementasi. Nah di sini dari desain yang ada kemudian kita evaluasi, lalu saat kita menemukan kekurangan kelemahan maka kita akan lakukan perbaikan. Kemudian dikatakan bahwa semakin banyak iterasi yang dibuat, maka akan semakin banyak juga penyempurnaan yang akan kita lakukan, gitu ya. Nah, ini contoh dari desain yang murah tadi, ya. Desain yang pertama kali kita buat, kita bisa coret-coret di atas kertas, ya. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian fokus awal pada user dan juga tugas-tugasnya atau yang disebut dengan need finding ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama teknik mengerti user dan juga tugas-tugasnya. Bagaimana kita bisa memahami, mengenali ya, mengerti user tersebut, kemudian apa saja yang menjadi tugasnya dan sebagainya. Nah, itu kita akan peroleh, kita akan gali di dalam tahap awal. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana kelas-kelas dari user tersebut dan juga error-error yang biasa terjadi. Nah, itu yang akan kita gali. Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah interview dan observasi. Nah, di dalam tahap interview dan juga observasi ini, kita akan terjun langsung ke lapangan, kemudian kita akan bertemu dengan user, kita akan menggali informasi sedalam mungkin gitu ya, dengan cara melakukan interview. Kemudian yang kedua, mengamati bagaimana user memecahkan masalah yang ada gitu ya. Jadi dari pengamatan tersebut nantinya kita akan tarik satu kesimpulan sehingga kita akan tahu ya solusi yang tepat seperti apa. Kemudian contextual inquiry. Jadi user menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu ya. Kemudian sambil kita amati, kita lihat sehingga kita akan tahu dengan jelas gitu ya, bagaimanakah konteksnya. Kemudian pewawancara melihat dan juga menanyakan pertanyaan, melihat secara langsung, menggali informasi, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik tentunya ya, untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Lalu partisipatory dari desain ya. Di sini kita memasukkan user secara langsung di dalam tim desain ya, yang artinya bahwa user tersebut secara aktif berpartisipasi di dalam tahap
need finding ya. Jadi yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dengan pasti tidak lain dan tidak bukan adalah user itu sendiri. Maka di dalam tahap desain ini sangat penting campur tangan ya, dan juga kita melibatkan user itu sendiri. Kemudian mengusulkan ide-ide dari desain dan juga membantu di dalam tahap evaluasi. Jadi itulah partisipasi yang diharapkan di dalam tahap desain ini. Sehingga hasil akhirnya desain ini yang diharapkan adalah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan, gitu ya. Kemudian mengenali dari user itu sendiri, baik itu dari segi usia, ya, kemudian jenis kelamin, bagaimana budayanya, bagaimana bahasanya, dan lain-lain. Kemudian pendidikan, keterbatasan fisik apabila ada, pengalaman dengan komputer, bagaimana motivasinya, bagaimana sikapnya, kemudian bagaimana area domain, pengalaman dengan aplikasi ya, lingkungan kerja dan juga konteks sosial, hubungan dan pola dari komunikasi dengan orang lain. Nah, ini semua kita perlu cari tahu, kita gali gitu ya, untuk secara lebih dalam kita dapat mengenal usernya. Kemudian kelas-kelas dari user. Jadi kelas-kelas yang di sini yang dimaksud adalah grupnya, gitu ya. Jadi peran yang dimainkan oleh user di dalam sistem, misalkan ya, apakah termasuk di dalam kelas guru, kelas siswa, ya, ataukah pembaca, editor dan lain sebagainya. Kemudian karakteristiknya. Nah, karakteristik ini bisa kita bagi ke dalam beberapa karakter yang dibutuhkan. Contohnya, misalnya adalah dari karakter usia. Kita akan membagi dalam bagian remaja, misalkan ya, paruh baya, lansia, anak-anak kah, dan sebagainya. Kemudian motivasi. Jadi bagaimana motivasinya kita akan lihat di sana. Lalu kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di dalam tahap need finding ini adalah bahwa kecenderungan berpikir dari sudut pandang sistem, ya. Jadi selalu melihat dari segi sistemnya, gitu ya. Terkadang kita tidak melihat dari sudut pandang usernya. Nah, ini yang akan menyebabkan kesalahan-kesalahan sering terjadi. Ya. Nah, untuk hal tersebut kita harus melihat dari berbagai macam sudut pandang, gitu ya. Baik itu dari sistem, baik itu dari user, ya, dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Lalu alternatif desain. Jadi di sini di dalam alternatif desain ini akan membantu semua bagian ya di dalam proses user center design. Baik itu dari tahap desainnya sendiri dan juga implementasi dan terakhir adalah tahap evaluasinya. Nah, kenapa alasannya? Alasannya yang pertama yaitu bahwa manusia itu lebih baik di dalam membandingkan sesuatu daripada memberi nilai pada satu hal sendiri. Jadi kalau ada perbandingan itu akan lebih mudah memberikan penilaian daripada hanya ada satu hal yang dinilai. Kemudian yang kedua, menghadirkan hanya satu ide, menempatkan banyak emosi sehingga orang mempresentasikan ide itu merasa untuk wajib di dalam mempertahankannya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari desain yang dibuat, ya. Jadi kita akan menampilkan alternatif desainnya. Kira-kira manakah dari desain ini yang kira-kira paling cocok ya, yang paling sesuai, kemudian yang paling baik lah.
itu alternatif desain kita buat tujuannya adalah seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan yang ke-9. Semoga bermanfaat ya. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.